Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Almanda, kelas 12 MIPA, ingin menjelaskan tentang diagram PT air. Diagram fase atau diagram PT adalah diagram yang menyatakan hubungan antara suhu dan tegangan dengan fase zat. Diagram fase menyatakan batas-batas suhu dan tekanan di mana suatu bentuk fase dapat stabil. Mengapa larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada pelarutnya? Mari kita simak videonya. Garis B, C pada gambar disebut garis didih. Garis didih merupakan transisi fase cair ke gas. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Titik didih tergantung pada tekanan gas di permukaan. Pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jika terdapat tempat di bumi ini yang mempunyai tekanan 4,58 mmHg, maka sudah dipastikan air akan mendidih pada kisaran 0,0098 derajat Celcius. Dan garis B, D pada gambar di atas disebut garis beku. Garis beku merupakan transisi fase cair ke padat. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku atau es mencair pada tekanan 1 atm atau 760 mmHg, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Garis A ke B pada diagram fase disebut garis sublimasi. Garis sublimasi merupakan transisi fase pada gas. Setiap titik pada garis sublimasi menyatakan suhu dan tekanan di mana zat padat dan uapnya dapat menyublim. Lalu, perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi disebut titik triple. Titik triple air adalah 0,0090 derajat Celcius pada tekanan 4,58 mmHg. Pada titiknya triple, ketiga bentuk fase yaitu padat, cair, dan gas berada dalam kesetimbangan. Seperti pada tampak pada diagram PT larutan berikut. Larutan mempunyai tekanan uap lebih rendah daripada pelarut murninya yang dinyatakan sebagai delta P. Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Penurunan tekanan uap tersebut berpengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan, seperti yang tampak pada diagram PT larutan. Tekanan uap belum 760 mmHg pada suhu 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, belum mendidih. Larutan akan mendidih pada suhu di atas 100 derajat Celcius, yaitu ketika tekanan uapnya mencapai 760 mmHg. Dengan kata lain, larutan mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Sebaliknya, penurunan tekanan uap menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarutnya.